Tukang bilang pengalaman nomor satu, betul. Tapi SNI itu pengalaman ribuan insinyur plus puluhan tahunan riset plus ratusan gempa. SNI itu bukan teori di meja kuliah. Itu hasil dari bangunan-bangunan yang sudah runtuh, nyawa yang hilang, dan tragedi yang tidak boleh terulang. Banyak sekali yang komen di kolom komentar, "Ah, pret lah lu bang, ngomong-ngomong doang. Semua orang bisa ngomong-ngomong." Terus ada lagi komen, "Pintaran tukangnya bang, jangan cuma teori. Coba kerja bangunan, bisa nggak?" Jadi gini ya, saya ceritakan sedikit sejarah munculnya SNI. Dari tragedi, penelitian, hingga standar nasional. Banyak orang mengira SNI itu hanya teori, bukan pengalaman lapangan. Padahal SNI muncul justru karena pengalaman lapangan yang pahit, bahkan sampai merenggut nyawa dan merobohkan bangunan besar. Mari kita lihat perjalanan singkatnya. Yang pertama, era pra-SNI sebelum tahun 1980 sampai 1990. Pada zaman dulu, pembangunan di Indonesia lebih banyak mengandalkan kebiasaan tukang, ilmu turun-temurun, standar luar negeri yang tidak selalu cocok dengan kondisi Indonesia, dan perkiraan berdasarkan pengalaman. Masalahnya, Indonesia adalah negara super aktif gempa, masuk dalam Pacific Ring of Fire. Tetapi, dulu belum ada standar nasional khusus yang mengatur detailing pembesian, perilaku struktur saat gempa, pengujian material beton, metode lapangan yang aman. Akibatnya, bangunan runtuh saat gempa besar. Yang kedua, munculnya standar pasca tragedi gempa besar. Beberapa kejadian ini menjadi titik balik penting. Yang pertama, gempa Flores 1992. Ribuan rumah roboh karena tidak ada aturan detailing tulangan. Kemudian yang kedua, gempa Liwa 1994. Balok kolom patah karena tidak ada development length dan tidak ada sengkang rapat. Yang ketiga, gempa Aceh 2004 dan Nias 2005. Ini menjadi peringatan paling keras. Disinilah pemerintah sadar bangunan tidak boleh lagi dibuat berdasarkan kebiasaan tukang. Kita harus punya standar teknis nasional. Sejak saat itulah SNI mulai disusun lebih ketat, khususnya untuk struktur beton. Yang ketiga, kolaborasi insinyur Indonesia plus ilmu internasional. SNI itu disusun oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, pakar teknik sipil Indonesia, perguruan tinggi, ITB, UI, UGM, ITS, Unpar, dan lain sebagainya. Praktisi senior struktur dan kontraktor besar, asosiasi profesi, HAKI, PII, dan yang jarang diketahui, SNI struktur beton SNI 2847 adalah adaptasi dari ACI, American Concrete Institute, yang sudah digunakan di seluruh dunia selama 100 tahun lebih. Tapi Indonesia menyesuaikan ACI dengan kondisi tanah Indonesia, intensitas gempa lebih tinggi dari Amerika, kualitas material lokal, kemampuan tenaga kerja lokal. Jadi SNI itu bukan teori kosong bosku, tapi gabungan ilmu internasional plus data gempa Indonesia plus pengalaman konstruksi lokal. Yang keempat, kenapa banyak tukang meremehkan SNI? Ada 3 alasan kenapa sebagian orang bilang, ah teori, di lapangan nggak kepake. Padahal yang benar adalah, yang pertama, mereka belum pernah baca SNI. Udah pernah belum bentuknya SNI itu lihat kayak gimana? Udah pernah baca belum? SNI itu tidak sulit, hanya memang teknis. Banyak tukang tidak pernah belajar karena tidak disosialisasikan. Tujuan saya mereaksi beberapa video dari konten kreator yang lain yang menurut standarnya itu salah, lalu saya luruskan gimana yang benar sesuai SNI. Itu adalah salah satu bentuk mensosialisasikan. Yang kedua, kebiasaan lama dianggap selalu benar. Ini nih tukang yang paling super ngeyel. Padahal dunia konstruksi berkembang dari eksperimen, kegagalan, riset laboratorium, dan analisis gempa. Yang ketiga, banyak bangunan tidak ambruk bukan karena benar, tapi karena beruntung aja. Gempa belum datang. Orang mengira struktur mereka, oh kuat bos, aman itu bos. Saat gempa besar datang, barulah tahu mana yang mengikuti SNI dan mana yang tidak. Yang kelima, buktinya SNI tidak dianggap remeh. Yang pertama kita lihat zaman dulu gempa Yogyakarta 2006. Rumah yang mengikuti SNI 2002 banyak yang tetap berdiri. Rumah non-SNI itu ribuan roboh. Kemudian gempa Palu 2018. Bangunan bertulang yang sesuai SNI retak terkendali, tapi tidak runtuh. Bangunan asal kolaps semua. Kemudian proyek gedung bertingkat di Jakarta dan Surabaya. Dengan SNI, struktur lebih ringan, biaya lebih efisien, dan aman dari gempa. SNI itu bukan hanya bicara keamanan, tapi efisiensi biaya melalui desain yang tepat, material tidak boros dan tidak kurang, serta metode pelaksanaan yang tepat. Lu kira bos, pekerjaan kalau bongkar pasang itu nggak butuh biaya? Makanya baca SNI, biar metodenya tepat. Yang keenam, kesimpulan. SNI adalah
adalah pelajaran dari jutaan jam kerja plus tragedi nyata. SNI lahir dari gempa besar, kecelakaan konstruksi, riset ilmiah, pengujian laboratorium, pengalaman ribuan insinyur dan tukang di lapangan, dan penyesuaian dari standar terbaik dunia. Jadi saat kamu bilang, ah lu bang cuman teori doang, SNI apaan itu? Tuh banyak tuh bangun pemerintah yang SNI roboh. Bener, coba cek lagi sesuai SNI atau enggak. Justru SNI itu kumpulan pengalaman lapangan, hanya ditulis dalam bentuk aturan supaya bangunan Indonesia lebih aman. Kalian yang paling banyak komennya, yang paling banyak bacotnya, yang belum pernah lihat bentuk SNI aja seperti apa belum tahu, apalagi ngebacanya, coba kamu cek link di bio, di situ sudah saya ringkas salah satu dari SNI 2847 2019. Sudah saya ringkas di situ, silahkan baca biar terliterasi.